quadratic equation. Oke? Mencari nilai X. Dia bilang quadratic equation, quadratic equation. Nah, kalau mau nyari persamaan kuadrat di sini, ini topiknya sebenarnya untuk menyelesaikan. Ipin sudah kasih DVD. Untuk mencari equation ini ada 3 tahap. Satu itu dengan factorize, ya, dengan faktor. Yang kedua itu dengan kuadrat sempurna atau dikatakan perfect square, ya. Yang ketiga dengan formula ABC. Oke, nah tapi Kipin mengatakan demikian. Sebelum Anda belajar mengenai penyelesaian equation kuadratik, sebenarnya Anda harus belajar murni dulu factorize. Setelah Anda belajar dulu mengenai factorize, maka penyelesaian quadratic equation ini gampang, ya, gampang. Nah, Kipin belum masuk seperti ini, tapi Kipin menjelaskan dulu bagaimana untuk belajar mengenai factorize. Kipin kasih kata factorize, faktor. Untuk menjawab soal faktor, Kipin kasih beberapa clue karena Kipin sudah berusaha mengajar di VT-VT sebelumnya, ya. Kali ini Kipin mau belajar topiknya quadratic equation, penyelesaiannya, solvingnya, hasilnya, variabel X-nya. Oke, kita masuk ke factorize dulu. Factorize Kipin analisa, Kipin pecah menjadi begini. Kalau Kipin punya X kuadrat min 49, kalau di factorize ini berarti menjadi X min 7, X plus 7. Kipin kok bisa begitu? Perkalian min 49 ini adalah selisih kuadrat. Ini adalah selisih kuadrat. Berarti kalau aku punya X kuadrat min 49, berarti X min 7, X plus 7. Aku nggak ngerti Kipin. Kasih nomor 2. Anggap aja yuk nggak ngerti. Kipin kasih nomor 2. Kalau Kipin punya X kuadrat min 25, berarti teoremanya adalah X min 5, X plus 5. Oke, setuju ya? Masih kurang ngerti, Kipin kasih nomor 3. Kalau aku punya X kuadrat min 36, berarti artinya X min 6, X plus 6. Ini adalah factorize jenis pertama yang namanya selisih kuadrat. Kipin aku masih kurang ngerti. Kipin kasih lagi. Kalau Kipin punya X kuadrat min 81, pasti Anda otomatis ngerti sendiri. Kalau masih di nomor 1 belum ngerti, naik ke 2. Nomor 2 belum ngerti, nomor 3. Nomor 3 belum ngerti, Anda coba amati. Kenapa kok ini 36 itu jadi 6, 25 jadi 5, 49 jadi 7? Anda pikir, oh berarti logiknya ini adalah 7 kali 7, 49. Kembar, square. Berarti kenapa kok ini min ini plus? Oh berarti kalau ini min plus, berarti secara logik di sini juga min plus. Oke, berarti artinya Kipin bisa mengatakan kalau X kuadrat min 81 berarti ini jadi X min 9, X plus 9. Oh, aku masih kurang ngerti. Kipin kasih. Kalau Kipin gabung di sini ada soal nomor 5. Ini ada soal 4X kuadrat min 81. Ya, kalau ini 4X kuadrat min 81 berarti ini jadi 2X min 9, 2X plus 9. Setuju ya? Jadi ini konsep. Yuk belajar. Tipe pertama, 2, 3, 4, 5. Ini dikatakan basic. Kipin kasih lagi nomor 6. Kalau Kipin punya di sini adalah 25 X kuadrat min 16, maka Kipin bisa mengatakan, oh mudah. Kalau ini 4X kuadrat min 81, berarti dia jadi 2X min 9, 2X plus 9. Berarti kalau ini 25X kuadrat min 16, berarti ini menjadi 4X. Oh bukan 4X dong, harusnya 5X dong ya. 5X min 4, 5X plus 4. Oke, jadi ini namanya selisih kuadrat. Formulanya berarti Kipin bisa mengatakan X kuadrat min Y kuadrat itu adalah X min Y, X plus Y. Ini adalah basic pertama. Itu dulu yang kamu pelajari. Solvingnya belum. Nanti masalah solving, Kipin nanti jelaskan solving. Dari buku materi itu solving. Tapi kamu harus masuk ke bidang factorize dulu. Yang kedua, tipe yang kedua Kipin masuk ya. Kipin kasih nomor 7 supaya Kipin tidak hapus, supaya kamu mengerti.
Ya, kalau Kipin punya nomor 7, di sini ada misal katakanlah X kuadrat. Ya, ditambah 11Y. 11X ditambah 24. Kalau mau mencari faktores, bahasanya tipe seperti ini, ada dua kemungkinan. Kenapa Kipin kok ada dua kemungkinan? Tipe seperti ini ada dua kemungkinan dari bahasa. Kalau depannya X kuadrat ada angka bagaimana? Kalau depannya X kuadrat tidak angka bagaimana? Kipin kasih speknya. Di depan X kuadrat tidak ada angka itu artinya satu. Bacanya pengertiannya seperti ini. Kipin tulis faktornya seperti ini. Oke? Kipin tulis pemfaktorannya seperti ini. Kipin artinya perkalian 24 jumlahnya 11. Perkalian 24 jumlahnya 11. Banyak. Bisa 4 kali 6, bisa 3 kali 8, bisa 1 kali 24. Betul kan? Perkalian 24 yang jumlahnya 11. 4 kali 6 24, 3 kali 8 24, 1 kali 24 24. Sama-sama 24. Tapi aku pakai yang mana Kipin? Dia bilang kalau dijumlah hasilnya 11. Note, Kipin nggak pakai rumus. Dengan record, dengan suara ini Kipin berharap kamu mengerti. Dengan perkalian 24 kalau dijumlahkan hasilnya 11. Kalau dijumlahkan hasilnya 11 berarti 3 dan 8. Berarti X plus 3, X plus 8. Kipin kasih lagi yang kedua. Kalau Kipin punya di sini adalah X kuadrat plus 8X plus 12. Bahasanya adalah perkalian 12 jumlahnya 8. Perkalian 12 jumlahnya 8. Oh, 12 banyak. Apakah bisa 1 kali 12? Bisa 2 kali 6? Bisa 3 kali 4? Mau yang mana? Kalau dijumlah, dia hasilnya 8. Berarti 2 dan 6. Berarti Kipin bisa tulis X plus 2, X plus 6. Kita tidak perlu explain. Kita tidak perlu explain dengan distributif. Dengan bahasa saja. Perkalian 12 kalau dijumlahkan 8. Terus Anda tanya, Kipin kalau perkalianku kurang pintar, bagaimana? You jabarkan. Ya, jadi kalau you perkaliannya kurang pintar, you jabarkan. Maksudnya gimana? Nanti Kipin kasih triknya. Pertama, kamu harus tahu dulu perkalian 12 jumlahnya 8. Yang ketiga, nanti Kipin kasih dalam penjabaran supaya Anda ngerti. Kalau Kipin punya soal yang berikutnya, katakanlah di sini adalah X kuadrat. Ya, sama juga. Kipin kasih di sini adalah 17X ditambah 72. Kalau difaktorkan di sini adalah 3 tambah 8. Betul, ya. Jadi artinya perkalian bahasanya boleh dinut. Perkalian 12 boleh dinut. Perkalian 12 kalau dijumlahkan 8. Ya, jadi bahasa perkalian 12 kalau dijumlahkan 8. 12 itu bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Tapi kalau dijumlahkan 8. Yang mana? 2 tambah 6 itu 8. Maka jawabannya X plus 2, X plus 6. Yang berikutnya, next ya. Kalau Kipin punya X kuadrat ada, nanti dulu sabar ya. Kalau aku punya X kuadrat plus 7, 17X tambah 72, artinya gini. Perkalian 72 bahasanya dinut. Perkalian 72 kalau dijumlah 17. Jadi kita tidak perlu pakai operasional distributif. Tidak perlu. Perkalian 72 kalau dijumlahkan 17. Kipin aku susah kalau perkalian 17 itu tidak bisa. 72 itu tidak bisa Kipin uraikan. Ini Kipin aja. Perkalian 72 secara nalar kamu tahu 8 dengan 9. 8 kali 9 itu 72. Kalau dijumlah berapa? 17. Berarti artinya X plus 8, X plus 9. Selesai. Kalau Kipin kasih yang keempat, kalau aku punya X kuadrat min, katakanlah di sini katakanlah 34X ditambah min 72. Ya. Nah, di sini artinya bahasanya perkalian min 72. Perkalian min 72
kalau dijumlahkan min 34. Lot ya, perkalian min 72 jumlahnya min 34. Yang penting kamu gak usah pikir ini dulu. Yuk nyari dulu perkalian min 72. Perkalian min 72 itu berapa? Ya kan? Perkalian min 72 itu adalah bisa min 8 kali 9. Betul kan? 8 kali 9 72. Kalau ini di onok min berarti min 72. Betul ya? Loh Kipin, minnya boleh enggak taruh di 9? Boleh. Mau ditaruh di 8 juga boleh, mau taruh di 9 boleh. Itu terserah. Kita belum explain yang terakhir. Nah, tapi Anda perhatikan, min 8 tambah 9 apakah hasilnya min 34? Ya sama. Nah, maka yang kita bikin mungkin Anda susah. Aku perkaliannya susah. Yuk gak usah bingung. 8 ini pecahan 2, 2, 2. 9 ini pecahan 3, 3. Dari kombinasi angka ini, Kipin berharap kamu bisa menemukan hasil min 34. Berapakah itu? Kipin bisa ngomong begini. Nah, ya, 3 kali 3 kali 2 kali 2 itu adalah 36. Ya kan? Berarti min 2 dikali 36. Tapi Anda perhatikan, kalau min 2 ditambah min 2 dikali 36, min 72. Tapi kalau dijumlah, dia plus 34. Terus gimana Kipin? Dibalik, ini 2, di sini min 36. Nah, setelah Anda tahu ini 2 dengan min 36, maka Anda tinggal jawab X plus 2. X min 36. Kipin berharap soal seperti ini kita tidak perlu memakai cara. Kipin berharap kamu tidak perlu memakai cara kalau kamu sudah hebat. Artinya Kipin kasih yang nomor 5 ya, supaya kamu tidak perlu memakai cara. Kipin kasih nomor 5 ya. Kipin hapus ditaruh di sebelah sini ya. Jadi Kipin berharap kamu tidak perlu memakai cara. Sebentar, sabar ya. Kipin kasih yang nomor 5 di sini ya. Kalau Kipin punya soal di sini adalah katakanlah Kipin tulis di sini X kuadrat ya, min katakanlah di sini 4X min 32. Oke? Kipin mengatakan demikian. Yuk, tidak perlu dijabarkan, capek. Yuk langsung nulis bahasanya ya. Ini X, ini X. Perkalian min 32 itu dijumlahkan min 4. Perkalian min 32 kalau dijumlahkan min 4 berarti artinya X min 8 dengan X plus 4. Kenapa? Min 8 kali 4 itu min 32. Min 8 ditambah 4 itu min 4. Bahasanya seperti itu. Jadi pada waktu Anda mengerjakan ini tidak perlu memakai explain dengan distributif, tidak perlu memakai cara, cukup dengan kalimat perkalian yang di belakang min 32 kalau dijumlah, perkalian itu kalau dijumlah hasilnya harus sama dengan min 4. Next, nomor 6, tipe kalau depannya ada angka. Kalau depannya tipe ada angka, Kipin kasih di sini ada soal 6x kuadrat ditambah 17x min 3. Kalimatnya bukan seperti ini lagi. Perkaliannya bukan min 3, bukan. Cara buatnya adalah konsepnya seperti ini, main berhitung. Depan kali belakang itu min 18. Depan kali belakang itu min 18. Perkalian min 18 itu kalau dijumlah hasilnya 17. Berapakah itu? Kipin bisa mengatakan 18 dengan min 1. Oke? Kalau kamu sudah tahu ini 18 dengan min 1, 18 kali min 1 min 18. 18 tambah min 1. Nah, kalau sudah seperti itu, dibagi 6x, dibagi 6x. Habis itu Anda sederhanakan. Pertanyaannya begini, Kipin kenapa kok harus disederhanakan? Kalau aku tidak disederhanakan, nanti 6x kali 6x itu 36x kuadrat. Padahal di sini 6x kuadrat. Makanya Kipin harus disederhanakan, bisa dibagi 6, berarti ini jadi 3, ini jadi x. Anda perhatikan, x kali 6x, 6x kuadrat. Maka jawabannya adalah x plus 3. Oke, di sini 6x min 1. Ya, ini cara jawab pemfaktoran kalau depannya ada angka. Kipin kasih lagi ya. Nomor 7 Kipin kasih bagaimana kalau depan ada angka.
Ya, sambil nanti kalau itu sudah lancar, baru kita belajar mengenai solvingnya kuadrantik. Oke, lanjut ya. Kipin kasih nomor 7 di sini, ya. Kalau Kipin punya soal di sini adalah katakanlah Kipin kasih di sini 16x kuadrat. Ya, 16x kuadrat min 97x dikurangi 6. Hasilnya berapa? Kalau mau mencari pemfaktoran demikian, Kipin bahasanya tidak boleh perkalian min 6 karena depan ada angka. Kalau depannya gak ada angka, boleh kamu bilang perkalian min 6. Ya, note ya, berarti ada dua tipe. Nah, kalau depan ada angka, Anda langsung dikalikan aja. 16 kali min 6 itu adalah min 96. Terus Anda buat perkalian min 96. Perkalian min 96 kalau dijumlahkan min 97. Adakah itu? Ya, Anda perhatikan, adakah ini? Kayaknya enggak ada. Ini soalnya salah, harusnya plus. Setuju ya? Nah, Kipin kalau umpama ini min, Anda perhatikan, perkalian min 96 kalau dijumlahkan min 97, mungkinkah? Tidak mungkin. Ya kan? Berarti ini ada kemungkinan salah soal. Ini kasih plus. Setuju? Kalau ini plus, Kipin tulis perkalian 96 jumlahnya min 97. Berapakah itu? Kipin tulis min 96 dengan min 1. Nah, kalau Anda sudah tahu min 96 min 1, maka 96 ini Kipin bagi. Dibagi adalah 16x, dibagi adalah 16x, maka Kipin sederhanakan. Kipin sederhanakan, min 96 bagi 16x ini dibagi 16 ini jadi min 6, ini jadi x, maka pemfaktorannya adalah x min 6. 16x min 1. Mudah kan? Mudah kan? Kipin kasih lagi, habis ini Kipin coba berusaha masuk ke solvingnya. Nomor 8, kalau Kipin punya soal di sini adalah 6x kuadrat. Betul? Min 11xy. Betul? Dikurangi 10y kuadrat. Anda tidak perlu bingung kata y. Kalau misalnya di sini ada y kuadrat, ini diganti min 6y, ini diganti 1y. Selesai. Oke, lanjut Kipin kasih. Ini pemfaktorannya tetap sama konsepnya bermainnya. Kipin tulis seperti ini, ya. Oke, langsung Kipin tulis 6 kali min 10 min 60. Perkalian min 60 jumlahnya min 11. Kadang orang bingung. Perkalian min 60 jumlahnya min 11. Kipin tidak suruh kamu bikin min 60 itu jumlahnya min 11 itu berapa. Santai. Kalau kamu bingung, kamu nulis 6 titik min 10. Ya. RAM kamu tidak terpakai. Yuk tulis saja. Yuk jangan nulis min 60. Yuk tulis saja 6 titik min 10. Yuk pecah aja. 6 itu adalah 2,3. 10 itu adalah 2,5. Ada min, terserah minnya mau di sini, mau di sini, mau di sini, itu terserah. Yang penting ini kalau dikalikan hasilnya min. Setelah itu Anda perhatikan 4 angka ini. 4 angka ini kalau dikalikan kombinasi hasilnya min 11. Daripada Anda berpikir perkalian min 60 kalau dijumlahkan min 11. Logi. Bagi orang yang smart, maaf, bagi orang yang smart, kalau yang bermain kumor langsung tembak. Tapi kalau orang yang lemah harus dikasih satu metode konsep supaya dia juga bisa mengalahkan orang yang smart. Ya, jadi jangan Anda jangan minder. Yang smart, Anda tidak smart, minder, jangan. Anda harus punya konsep. Konsepnya apa? Supaya aku tidak berpikir terlalu keras, aku pecah min 2, 3, 2, 5. Setelah itu Anda lihat min 2, 3, 2, 5, Kipin yakin pasti dengan logik kamu ngerti. 3, 5, 15. Ini dengan ini Kipin gabung 15. Ini dengan ini Kipin gabung jadi 4. Lah tinggal minnya taruh mana? Di sini boleh. Oh dia bilang min 11. Berarti di sini min. Caranya seperti itu. Min 15 sama 4. Setelah itu dibagi 6x. Dibagi 6x. Disederhanakan masing-masing. Oh dibagi 3 min 5, dibagi 3 2x, dibagi 2 di sini 2, dibagi 2 di sini 3. Kenapa Kipin harus disederhanakan? Supaya nanti ini dikalikan kembali 6x kuadrat. Setelah ini Anda bisa jawab di sini 3x plus 2.
Nah, Anda bisa jawab 2x min. Tetapi kalau Anda benar-benar smart, Anda benar-benar logik yang tinggi, bisa langsung tanpa pakai ini, pakai langsung begini, boleh. Tetapi Kipin sarankan, tetap you memakai metode ini untuk tidak berat. Cara pola pikir kamu tidak berat. Nah, karena ada Y kuadrat, Anda tinggal tambah Y. Selesai. Ya, ini adalah salah satu mengenai untuk menghitung dalam Factorize. Kipin kasih satu lagi ya, habis itu Kipin masuk ke solving ya, Kipin kasih satu lagi, Kipin kasih nomor 9 ya. Habis itu Kipin menjelaskan kata solving. Oke? Ya, Kipin langsung masuk di sini posisi nomor 9. Kipin kasih 14x kuadrat ya, min 29x dikurangi 15 ya. Kalau ini dihitung ya, kalau ini dihitung, wih Kipin ribet loh ya. Kalau aku pakai 14 kali 15, 6 kali min 3, kamu bisa tahu min apa enggak? Kipin enggak mau kamu tulis 14 kali min apa. Kipin enggak mau kamu berusaha seperti itu. Kipin tulis begini, ini kali ini tulis aja 14 titik min 15, selesai. Ngapain kamu bingung? Enggak tahu Kipin apakah bisa diselesaikan? Soal ini benar atau salah, Kipin belum tahu ya. Kipin belum tahu, Kipin lihat dulu ya. Kipin belum tahu ini bisa diselesaikan atau tidak. Secara logik kalau 14 tambah 15 itu 29. Tapi ini kok min. Kalau ini kan kalau dijumlahkan kan min 1. Kita lihat dulu. Kipin enggak mau pikir. 14 ini Kipin pecah menjadi 2 kali 7. 15 ini Kipin pecah menjadi 3 dengan 5. Setuju? Kipin pecah menjadi 3 dan 5. Nah, kalau Kipin pecah jadi 3 dan 5 ya, Kipin pecah dari ini berarti Anda perhatikan di sini. Minnya taruh di mana Kipin? Minnya taruh di mana? Terserah, mau ditaruh di sini boleh. Anda perhatikan. Pokok ada min. Anda perhatikan. Kalau dijumlahkan 29, ya 7 dan 5 ini dikombin 35, 2 dan 3 itu 6. Minnya Kipin kasih di sini. Susah enggak cara berpikir ini? Daripada you nulis 14 kali 15 itu adalah 210. Perkalian 210 kalau dijumlahkan min 29. Lebih. Susah. Jadi you harus pecah. Enggak usah susah. You pecah aja 2735 dari 4 angka ini. Penglihatan. Secara logik kamu pasti tahu. Perkalian kombinasi ini dikombin supaya hasilnya min 29. Ini dengan ini 35, ini dengan ini. Setuju ya? Jadi cara pola pikir Kipin bilang tidak perlu terlalu berpikir terlalu keras. Konsepnya kamu pegang. Setelah itu kita dibagi 14x, dibagi 14x. Nah, pada saat sudah dibagi 14x, Anda disederhanakan. Kipin ulang kembali. Kenapa harus disederhanakan? Kalau tidak disederhanakan, nanti ini dikali melebihi dari 14x kuadrat. Setuju? Jadi konsep urutannya itu harus disederhanakan. Dibagi 7, dia 2x. Dibagi 7, ini min 5. Anda kalau nyederhanakan pasti Kipin yakin pasti bisa ya. Ini juga dibagi 2, 3. Ini dibagi 2, 7. Anda lihat. 7x kali 2x sudah 14x kuadrat, maka Anda tembak 7x plus 3. 7x plus 3, 2x min 5. Oke? Kipin cuma mengajar berdasarkan voice. Kipin mengajar berdasarkan voice. Kipin tidak berdasarkan Anda harus menghafal formula. You dengan voice, you dengan konsep, you harus tahu. Oke? Lanjut. Setelah itu Anda sudah bisa menguasai ini semua, maka Kipin baru belajar mengenai kata kuadratik. Kipin masuk apa yang dimaksud equation kuadratik seperti ini ya. Untuk cara penyelesaian kuadratik itu ada dengan cara pemfaktoran. Kipin kasih logiknya. Kipin kalau punya nomor 1, x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Oke? Kalau Kipin tulis gini, kurang menarik Kipin. Ya, Kipin harus tulis sama dengan 5. Carilah nilai x.
Ya, carilah nilai X. Kalau mau dihitung carilah nilai X, kuncinya di dalam equation kuadratik ini harus salah satu sama dengan 0. Itu kuncinya. Makanya you tadi harus belajar faktores baru kamu bisa. Berarti kalau Kipin jawab di sini adalah X kuadrat plus 4X sama dengan 5. Berarti X kuadrat plus 4X. 5-nya pindah ke kiri, min 5 sama dengan 0. Setelah ketemu, kita baru berbicara. Oh, depannya tidak ada angka. Berarti kita bisa nulis seperti ini. Oke. Kita tulis ini X, ini X. Perkalian min 5, jumlahnya 4. Perkalian min 5, jumlahnya 4. Berarti X plus 5, X min 1. Setelah Anda ketemu ini adalah X plus 5, X min 1. Mencari nilai X-nya Anda tinggal tulis X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5. X min 1 sama dengan 0. Berarti Anda bikin X sama dengan 1. Itu yang pertama. Ini adalah dengan cara factorize. Oke. Cara yang kedua Kipin kasih dengan cara kuadran sempurna. Kita belajar. Di sini nomor 2 sama X kuadrat plus 4X sama dengan 5. Kita kerja soalnya sama, Kipin mau membuktikan jawabannya betul atau tidak. Ya, kalau kita mau nyari di sini carilah nilai X. Konsepnya sama, carilah nilai X dengan kuadran sempurna. Kipin kasih cara menjawabnya. Kipin tulis X kuadrat plus 4X sama dengan 5. Anda perhatikan, Kipin tulis di sini adalah X, Kipin tulis ini kuadrat, ini sama dengan 5, Kipin tulis. Ya, Anda perhatikan. Kalau Kipin tidak mengasih formula, Kipin tidak kasih formula. You cukup belajar note recordnya Kipin. Kalau ini 4X, di sini selalu 2. Kalau ini 6X, di sini 3. Kalau di sini 8X, di sini 4. Kalau di sini 10X, ini 5. Kipin maksudnya apa? Yuk dengarkan baik-baik. Kalau Kipin ini 4, berarti ini 2. Kalau ini 10, ini 5. Kalau ini 12, ini 6. Kalau ini 15, berarti di sini 15 per 2. Masa dengan beberapa angka gini Anda tidak mengerti? Kipin pulang kembali. Kalau Kipin di sini adalah 10, di sini adalah plus 5. Kalau di sini plus 12, di sini plus 6. Kalau di sini plus 2X, berarti di sini plus 1. Kalau di sini min 6X, berarti di sini min 3. Kalau di sini min 8X, di sini adalah min 4. Berarti secara logik Anda harus tahu. Oh, berarti 2 ini berasal dari 4 dibagi 2. Ya, tidak perlu formula. Dengan note kamu record ulang-ulang, otomatis kamu mengerjakan dengan perfect square. Nyantol. Berarti kalau dari sini ke sini, aku harus dibagi 2. Setelah tak bagi 2, di sini dikurang. Dikurang berapa? Ini adalah dari mana? Minus. Ini pasti Kipin tulis. Ini plus, ini min. Ini min, ini tetap min. Kipin ulang. Kalau ini plus, ini min. Ini min, ini juga min. Berarti minus ini adalah pasti. Ya, di min berapa? 2 kuadrat Kipin tulis. Kalau ini 3, ini 3 kuadrat. Kalau ini 4, 4 kuadrat. Kalau ini 5, 5 kuadrat. Caranya begitu. Berarti Kipin tulis. Nanti Kipin kasih bermain-main seperti ini supaya Anda lancar untuk perfect square. Oke? Berarti Kipin tulis di sini X plus 2 tutup kurung kuadrat minus 4 sama dengan 5. Anda perhatikan? Min 4-nya pindah ke sini berarti X plus 2 tutup kurung kuadrat min 4 pindah sana berarti 5 plus 4. Berarti Kipin bisa nulis X plus 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 9. Habis itu Kipin bisa tulis X plus 2 sama dengan plus minus akar 9. Nah, X plus 2 sama dengan plus minus akar 9. Kipin bisa tulis X plus 2 sama dengan plus minus 3. Artinya X plus 2
sama dengan 3, berarti X sama dengan 2-nya pindah ke sana, berarti jadi 1. Yang berikutnya X plus 2 sama dengan min 3, berarti X-nya sama dengan pindah ke sini, berarti menjadi min 5. Anda perhatikan, sama enggak dengan soal yang di sini? Oke, ini adalah dengan cara perfect square. Kipin kasih lagi dong perfect square. Nanti Kipin mau supaya satu papan ini semua serentak adalah ini faktor, ini kuadran sempurna. Kalau bagaimana dengan formula ABC, ya? Kalau dengan formula ABC di sini, Kipin kasih dengan formula ABC di sini, Kipin kasih formula ABC, ya. Kipin mengatakan begini, kuadran sempurna itu ada kelemahan. Kalau kamu ditanya, Kipin enak mana pakai faktorize atau kuadran sempurna atau rumus ABC? Kipin bisa mengatakan paling enak pemfaktoran. Kalau soal itu bisa difaktorkan. Loh, emangnya nggak bisa? Emangnya ada tak soal yang tidak bisa difaktorkan? Ada. Kalau soal tidak bisa difaktorkan, terus paling enak ngerjakan dengan kuadran sempurna atau rumus ABC? Ya, Kipin mengatakan dengan kuadran sempurna. Itu paling gampang. Ya, Kipin tulis di sini. Jadi tidak semua soal bisa difaktorin. Jadi kalau nanti ada solving, Anda harus melihat apakah itu bisa difaktorkan atau tidak. Terus Anda bilang begini, kesuwen Kipin, berarti kan aku harus nguji. Berarti aku langsung tak tembak aja kuadran sempurna. Boleh. Tapi yuk, kalau memang soal itu bisa difaktorkan, dia ngerjakan lebih cepat daripada kamu. Setuju ya? Jadi kamu harus harus tahu logiknya gitu. Kamu harus tahu logiknya. Kipin kasih yang formula ABC. Kalau formula ABC, Kipin kasih di sini X kuadrat plus 4X sama dengan 5. Oke? Kipin tulis X kuadrat plus 4X sama dengan 5. Berarti X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 6. Untuk mencari formula ABC, Kipin kasih di sini adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk mencari nilai X itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Anda pasti ngerti. Oh, yang namanya A itu depannya X kuadrat, yang namanya B itu adalah di depannya X, yang namanya C itu adalah konstanta. Kalau soalnya seperti ini, kita perhatikan. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah min 5. Oke? Setelah Anda tahu itu A, Anda tahu B, Anda tahu C, maka mencari X sama dengan min B, min 4. Kipin langsung. Kipin tidak nulis lagi rumusnya. Plus minus. Oke? B kuadrat. B kuadrat. 4 kuadrat. Kipin tulis. Min 4. Cara penulisannya jangan takut. 4AC. Kipin tulis. A-nya 1. C-nya min 5. Kipin kasih kurung. Supaya nyaman. Kamu bikinnya. Per 2A. 2A. A-nya adalah 1. Oke? Langsung Kipin tulis X sama dengan min 4. Lanjut. Plus minus akar 4 kuadrat. Berarti Kipin jawabannya 16. Min 4 kali 1 kali min 5 itu adalah plus 20 per 2. Oke? Sebentar ya. Nah, lanjut Kipin tulis di sini. Berarti Kipin tulis di sini X sama dengan min 4 plus minus 16 tambah 20 itu adalah 36. Langsung Kipin jawab 36 akar itu jadi 6 per 2. Nah, cara mengerjakannya ini adalah Kipin tulis di sini ya, Kipin tulis adalah X sama dengan min 4 tambah 6. Min 4 tambah 6 dibagi 2. Artinya kalau min 4 ditambah 6 dibagi 2 ya, min 4 tambah 6 itu 2, 2 dibagi 2 itu jawabannya 1. Yang berikutnya X sama dengan min 4, gantian tadi ini plus, sekarang gantian ini min. Min 6 dibagi 2 berarti min 4 min 6 itu adalah min 10. Min 10 dibagi 2 berarti min 5. Anda perhatikan, sama enggak soalnya dengan ini? Ya, oke. Jadi itu soal paling enak
Memang kalau ada soal yang bisa dikerjakan dengan pemfaktoran, paling cepat ya kamu kerjakan pemfaktoran. Kalau kamu pakai rumus ABC, terlalu ribet. Kalau pakai kuadran sempurna, lebih efisien daripada pakai rumus ABC. Nah, tidak semua soal itu bisa dikerjakan dengan faktorial. Jadi kamu harus pandai-pandai untuk menghitung apakah ini bisa atau tidak. Nah, yang Kipin bilang, di dalam kuadran sempurna ada tingkat kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Kipin langsung masuk di sini. Ya, oke, bisa mengkait dengan pemfaktoran bisa. Oke, Kipin bilang mengenai kuadran sempurna. Jadi untuk mengerjakan solving ini Kipin anggap sudah selesai. Sambil nanti Kipin bahas dari buku Cambridge ya. Kipin mau ngasih dulu yang mengenai perfect square nomor 4. Kalau misalnya katakan lagi Kipin ada soal seperti ini, 2x kuadrat. Kipin kasih soal yang lebih ribet lah supaya Anda paham. 2x kuadrat min 5x plus 1 Kipin katakan sama dengan 0. Ya, Anda lihat di sini. Oh, Kipin 2x kuadrat min 5x plus 1. Tadi kalau mungkin peserta bilang paling gampang pemfaktoran. Kipin tanya, apakah soal ini bisa difaktorkan? Perkalian ini 2, perkalian 2 dijumlahkan min 5. Perkalian 2 jumlahkan min 5 tidak dapat difaktorkan. Oke, tidak dapat difaktorkan. Ya. Oke, tidak dapat difaktorkan. Tidak dapat difaktorkan. Oke, setuju ya? Kalau tidak dapat difaktorkan, maka Anda memakai teorema apa? Oh, aku pakai rumus ABC. Kipin tadi bilang, rumus ABC itu ada rumus yang paling gampang sebenarnya. Cuma perhitungannya agak panjang. Tapi Kipin mau ngajak Anda bermain-main dalam kuadrat sempurna. Karena kalau Anda ikut lomba di Olimpiade di dalam PTN, kuadran sempurna itu adalah ilmu yang paling cepat. Kamu perhatikan di sini, tingkat kelemahan di kuadran sempurna. Kalau depan itu ada angka, perhatikan di depan ada angka. Ingat, di dalam kuadran sempurna, di depan kuadrat, kalau ada angka itu masalah. Terus bagaimana Kipin? Intinya di depan kuadrat tidak boleh ada angka. Kipin tulis 2x kuadrat min 5x tambah 1 sama dengan 0. Kipin tulis 2x kuadrat min 5x. Satunya Kipin pindah ke sana. Oke? Setelah itu Kipin bilang, di dalam kuadrat sempurna, depan itu tidak boleh ada angka. Kalau supaya tidak ada angka, Kipin semua dibagi 2. Berarti jadi x kuadrat min 5/2 x sama dengan min setengah. Oke? Nah, setelah Anda tahu ini, setelah Anda berpikir ini, tadi Kipin sudah mengajarkan di sini. Kalau aku punya x kuadrat min 4x, berarti Kipin tulis adalah x min 2 kuadrat dikurangi 4. Setuju? Dari mana? Kalau Kipin punya x kuadrat min 6x, berarti Kipin tulis x min 3 kuadrat dikurangi 9. Karena dari sini, kalau Kipin punya x kuadrat plus 6x, sama soalnya. Artinya di sini adalah x plus 3. 3 ini dari mana Kipin? 6 bagi 2. 6 bagi 2. 4 bagi 2. Setuju? Dikurang, selalu dikurang. Ini kuadrat. Berarti ada normal. Anda ngerti? Oh, Kipin kasih lagi, kalau aku punya x kuadrat min 12x, berarti ini aku nulisnya adalah x min 12, di sini tulis 6. Dari mana? 12 bagi 2. Berarti logiknya di sini adalah pembagian 2. Ya, dibagi 2, tutup kurung kuadrat dikurangi ini kuadrat 36. Setuju? Berarti kalau aku punya x kuadrat min 5/2x sama dengan min setengah, Kipin tulis adalah x min tutup kurung kuadrat selalu dibagi 2. Selalu dibagi 2 berarti min 5/4. Ya, kalau dibagi 2 min 5/4, di sini dikurangi ini kuadrat 25/16 sama dengan min setengah. Terus Kipin lanjut di sini, Kipin taruh di sini, berarti jadi x min 5/4 tutup kurung kuadrat sama dengan min 1/2 min 25/16. Kipin pindah ke sana jadi 25/16. Setuju? Ya, Kipin tulis ini ya 25/16. Berarti Kipin tulis di sini x min 5/4
tutup kurung kuadrat sama dengan, ya, samakan penyebut, Anda pasti ngerti lah, 16 ya. 16 kalau bisa ngitung langsung boleh, 16 bagi 2 itu 8, min 8 tambah 25 berarti 17. Terus Anda menghitung X min 5/4 sama dengan plus minus akar 17/16. Ya, cara ngitungnya gimana Kipin? Ya ngitung pakai kalkulator ya. Siapa yang bisa ngitung akar 17 ya? Kalau Kipin secara logik, secara numerik nulisnya min 5/4 tak pindah ke sana, ke kanan, plus minus 16 bisa keluar, berarti jadi 1/4 akar 17. Ini aja menurut Kipin sudah bagus. Oke? Ya, kali ini sesuai request Kipin akan bahas dari buku ini ya. Jadi topiknya sudah oke, basicnya sudah Kipin kasih. Bagaimana kalau di dalam kuadrat sempurna ada angkanya, bagaimana untuk menyelesaikan perfect square ya. Kipin sekarang mau bahas di menit-menit berikutnya dengan memakai buku ini. Kalau kalian punya silakan, karena ini requestan ya. Kipin akan baca di buku di worksheet nomor 1A ya. Kipin jawab sebentar ya. Mohon maaf ya, Kipin jawab di sini. Nah, Kipin coba berusaha menjawab di sini. Di sini ada di page halaman berapa ini Kipin lupa ya. Ada di sini ya, di page 1 ya, halaman 1 ya. Di halaman 1 di sini ada tulis kalimatnya, dia bilang disuruh ekspres ya, nomor 1 disuruh ekspres dalam bentuk X plus A tutup kurung kuadrat plus A. Oke, Kipin kasih. Cara penyelesaian ini belum solving, tapi oke, Kipin kasih nomor A. Di sini ada tulis X kuadrat plus 8X. Kalau disuruh ekspres seperti ini, Kipin mengatakan demikian bahasanya. Ya, sesuai dengan tadi, Kipin tulis di sini adalah X, Kipin tulis. Kalau ini plus, ini ya plus, Kipin tulis X. 8 selalu dibagi 2. Selalu dibagi 24, kuadrat dikurangi, selalu dikurangi. Dikurangi berapa? Ini kuadrat. Ya, selalu dikurangi, ini kuadrat. 16 dari mana? 4 kuadrat. Lanjut. Kipin, aku masih kurang mengerti. Kipin kasih soal B, di sini ada soal X kuadrat min 6. Kalau dibikin dalam ekspres seperti ini, Kipin bikin X ya, tetap X, ada min 6 selalu dibagi 2 berarti min 3, kuadrat dikurangi selalu minus, walaupun dia plus tetap min, walaupun min dia tetap min. Setuju ya? Berarti min ini identik. Setuju? Berarti dikurangi berapa? Ini kuadrat 9. Lanjut Kipin kasih ya. Di sini ada soal C, ada tulis di sini X kuadrat plus 4X min 3. Anda tidak perlu bingung kata min 3. Anda cukup melihat kata X kuadrat plus 4X ya. Anda nulis X kuadrat plus 4X aja, min 3 Anda tidak perlu bingung kan. Kipin tulis X, oke, plus 4X selalu dibagi 2. Kalau dibagi 2 di sini adalah plus 2. Betul ya? Dibagi 2 plus 2 selalu dikurangi ini kuadrat. Ini semua adalah X kuadrat plus 4X. Ada min 3 dikasih min 3, maka jawabannya adalah X plus 2 kuadrat dikurangi 7. Jadi Anda tidak perlu bingung kata min 3. Kipin, aku masih bingung. Di sini ada soal D ya. Jadi Kipin akan kupas satu persatu dari buku paket ini. X kuadrat di sini ada tulis min 5X ditambah 7. Kipin tulis, Anda tidak perlu bingung kata 7. Anda cukup konsentrasi X kuadrat min 5X. Artinya Kipin bisa tulis X di sini kuadrat,
di sini min, berarti Kipin tulis min. Anda perhatikan, kenapa ini 2? Karena 4 dibagi 2. Kenapa ini 3? Karena 6 dibagi 2. Kenapa ini 4? Karena 8 dibagi 2. Berarti kalau ini 5, berarti ini 5 per 2. Ya, jadi kalau itu 5, berarti itu jawabannya adalah 5 per 2. Nah, kalau ini 5 per 2, berarti ini selalu min. Ini dikuadratkan 25 per 4. Ini semua adalah X kuadrat minima X. Karena ada plus 7, berarti ditambah 7. Setuju? Berarti kita sederhanakan menjadi X min 5 per 2 tutup kurung kuadrat. Nah, ini samakan penyebut. Anda harus ngerti 4 kali 7 28. 28 dengan min 25 berapa? Berarti plus 3 per 4. Betul ya? Betul ya? Anda pasti ngerti toh, min 25 per 4 ditambah 28 per 4. Ya kan, ini kalau dijumlah berarti 3. Berarti 3 per 4. Next, soal berikutnya ya. Kipin kupas semuanya. Di sini ada sampai E ya. Kalau buku Cambridge itu cukup lumayan lengkap ya. Kipin kasih soal E di sini. Ya, di sini ada soal E. Dia bilang di sini ada X kuadrat plus 2 per 9 X ditambah 1. Ya, disuruh ekspres dalam bentuk seperti ini. You tidak perlu lihat plus satunya. You cukup konsentrasi di sini. Berarti Kipin bisa tulis X di sini tetap kuadrat ya. Artinya Kipin bisa nulis di sini adalah kalau di sini 2 per 9 selalu dibagi 2. 2 per 9 dibagi 2 adalah plus 1/9. Setuju ya? 2 per 9 ini selalu dibagi 2 berarti 1/9. Nah, kalau ini 1/9 berarti ini selalu dikurangi. Ini kuadrat 1/81. Setelah itu di sini ada plus 1, Anda tinggal tambahkan 1, maka jawabannya adalah X plus 1/9 tutup kurung kuadrat 81 per 81 berarti menjadi 80 per 81. Setuju? Next, Kipin bahas yang F ya. Soalnya cukup lumayan banyak di sini, ada sampai F. Kipin kasih di sini ada F. Di sini dia bilang X kuadrat min 0,3x 0,3x. Oke, min 0,25. Tidak perlu bingung Anda masalah dia koma, desimal atau apa, tidak perlu bingung. Rugi kalau Anda bingung masalah desimal. Anda tetap bikin aja. Berarti Anda tetap konsentrasi 2 digit ini. Kipin bisa bikin adalah X dikurangi 0,3 dibagi 2. Kipin susah loh kalau aku nulis 0,3 dibagi 2. Jujur kalau Kipin suruh nulis 0,3 bagi 2 itu tingkat kesalahan itu bisa fatal. Nah, Kipin ubah soal ini ya. Anda supaya nalar Anda bermain push ya. Kalau soal desimal, usahakan Anda bermain-main dalam fraction. Jadi Kipin tulis di sini X kuadrat. Kalau 0,3 artinya 3 per 10 X. Kalau 0,25 itu artinya 25 per 100. Kalau 25 per 100 berarti menjadi 1/4. Nah, kalau hasilnya gini, Anda tidak perlu konsentrasi ke sini. Anda tetap bermain di sini. Kipin tulis adalah X min tutup kurung kuadrat. Kalau ini 3 per 10 berarti secara logik kamu bagikan 2. Ya kan? Kipin tanya 0,3 dibagi 2 sama 3 per 10 dibagi 2 lebih gampang mana? Anda mikir ya. Kalau Kipin secara logik, kalau desimal dibagi sama pecahan dibagi itu lebih gampang fraction dibagi. Ya, jadi 3 per 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3 per 20. Nah, setelah Anda ketemu 3, Kipin aku masih bingung deh, kok dapat dari mana 3 per 20? Kipin kata dibilang 3 per 10 dibagi. Kalau dibagi 2 ini artinya bahasa SD 3 per 10 dikali 1. Pasti bisa kan? Berarti menjadi 3 per 20.
Nah, kalau ini 3/20, ini selalu dikurangi, dikuadratkan 9/400. Baru di sini ada min 1/4 dikasih. Ya, sebentar ya, dari TikTok notifikasi sebentar sahabat. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, nah, jadi Kipin mengatakan gini, kalau Anda tadi memakai desimal dikuadratkan, Anda pasti kacau. Wih, ya apa ini? Ya, jadi Kipin lebih baik memakai gini. Ini lebih simpel. Baru nanti Anda bikin X min 3/20 tutup kurung kuadrat disamakan penyebut. Berapa ini? Oh, pakai 400, ya kan? Pakai 400 di sini min 9, di sini min 100. Setuju kan? 400 bagi 400 kan? Berarti hasilnya adalah min 109/400. Sudah. Nanti kalau ditanya dalam bentuk A plus B, A plus H, berapa A-nya? A-nya 3/20. Hanya berapa? Ini yang F. Yang tipe nomor 2 masih di halaman 1. Oke. Oke, lanjut ya Kipin. Ya. Jadi cara ekspresinya sama. Sekarang sama di sini nomor 2. Kipin bahas nomor 2. Nah, sorry ya kalau Kipin harus membahas dari materi Cambridge ini dari buku paket Singapura ya. Jadi buku paket dari satu sekolah internasional ya. Ini kita bisa pakai nomor 2 sama. Dia bilang pakai express ya. Ya, express. Di sini ada dia bilang in the form ya, in the form Kipin enggak bertele-tele, ditulis min X plus A tutup kurung kuadrat plus A. Tidak ada masalah. Kipin di awal kan sudah bilang tadi, di dalam kuadrat sempurna, di depan kuadrat itu tidak boleh ada angka. -1 pun itu min itu termasuk angka. Jadi dia tidak boleh ada angka, tidak boleh ada tanda minus. Seperti apa? Di sini ada soal nomor A. Ya, ada tulis min X kuadrat ditambah 10X. Ya, kalau ada min X kuadrat tambah 10X, langkah apa yang Kipin kerjakan? Santai. Minnya tidak boleh, berarti Kipin tulis min buka kurung gede X kuadrat dikurangi 10. Anda tidak usah panik. Kita tidak boleh ada minus. Di start awal Kipin sudah bilang tidak boleh ada minus. Minusnya Kipin keluarkan. Dikeluarkan minus di sini jadi X kuadrat. Minusnya ini dikeluarkan dia jadi min. Coba Anda expand. Min kali ini. Oke? Min kali min plus 10X. Oke? Nah, setelah Anda tahu strategi seperti ini, you cukup konsentrasi 2 ini. Ini tidak perlu dipikirkan. Kipin tulis min, Kipin tetap pakai kurung kotak supaya nalarnya kamu masuk. Kamu bikin seperti ini. Kipin bikin gini. Kalau X kuadrat min 10X, logiknya kan gini. X min 10 berarti menjadi min 5. Ya kan? Kenapa kok min 5? Karena dibagi 2. Ya, kalau ini 8, ini 4. Ini 10, ini 5. Ini 12, ini 6. Ini ulang-ulang terus supaya kamu mantap. Ya, berarti di sini tulisnya X min 5 tutup kurung kuadrat dikurangi ini kuadrat 25. Setelah itu Anda jabarkan, Anda expand ini kali ini berarti menjadi X min 5 tutup kurung kuadrat, min kali min berarti jadi plus 25. Jadilah soal. Lanjut Kipin kasih ya, yang bagian B. Di sini ada soal, dia mengatakan ya, soalnya cukup lumayan, min X kuadrat min 4X. Untuk sebagai pembanding Anda belajar saja ya. Min X kuadrat min 4X. Konsepnya depan tidak boleh ada min. Berarti minnya Kipin buka, berarti jadi X kuadrat ditambah 4X. Ya, kalau X kuadrat ditambah 4X, Kipin tetap konsentrasi 2 ini, berarti minnya tetap sama. Kipin tulis X kuadrat plus 4X, Kipin kasih kurung X plus. Kalau ini 4, berarti ini 2. Dapat dari mana 2? Anda coba berpikir. Kuadrat dikurangi,
ini kuadrat 4. Setuju? Setelah itu Kipin tulis, ini Kipin expand berarti menjadi min X plus 2 tutup kurung kuadrat, min kali min berarti jadi plus 4. Next, Kipin tulis soal berikutnya yang bagian C, ya Kipin taruh di sini. Ya, Kipin taruh di sini. Di sini ada tulis adalah min X kuadrat. Oh, kalau ada soal di sini ada tulis min X kuadrat, jangan panik. Jangan panik kalau kamu di variasi seperti ini, jangan panik. Ya, jangan panik. Tetap konsepnya di depan X kuadrat itu tidak boleh ada min. Kipin tulis min buka kurung gede, jadi ini X kuadrat Kipin taruh depan. Oke, min kali ini nih, minnya keluar berarti ini jadi plus X. Oke, nah setelah itu Anda pikir, min buka kurung, di sini Kipin tulis X, kalau di sini 4, di sini 2. Kalau di sini 2, di sini 1. Kalau di sini 1, berarti di sini setengah. Dapat dari mana? Karena dibagi 2. Ya, tutup kurung kuadrat dikurangi ini kuadrat berarti jadi 1/4. Ya, setelah itu Anda expand ini kali ini berarti menjadi min X plus setengah tutup kurung kuadrat, min kali min berarti menjadi 1/4. Oke, lanjut yang tipe nomor D. Kalau yang nomor D di sini ada soalnya bilang 9X min X kuadrat plus 1. Ya, soal seperti ini sebenarnya tipuan. Namanya persamaan kuadrat, namanya equation kuadratik. Itu alurnya harusnya AX kuadrat plus BX plus C. Dia sengaja dibikin ngacak seperti ini supaya kamu nalar, supaya kamu ngerti enggak konsepnya, gitu ya. Supaya kamu ngerti enggak konsepnya. Kipin berusaha ngasih konsepnya, Kipin tulis urut. Jadi harusnya tulis min X kuadrat dulu plus 9X plus 1. Inilah namanya equation yang paling bagus, yang paling sempurna dalam arti penulisannya sesuai dengan formula AX kuadrat plus BX plus C. Setuju ya? Jadi dia ngasih soal seperti ini bukan karena dia memang seperti itu, Bu. Dia mau menguji kamu. Kamu nangkepkah? Kamu nangkepkah konsepnya demikian? Jadi Kipin tulis di sini min X kuadrat plus 9X plus 1 sudah urut. Depan ada min ini tidak boleh, maka Kipin tulis minnya dibuka kurung menjadi X kuadrat. Keluar min, berarti ini jadi min 9X. Keluar min, dia jadi min 1. Anda tidak perlu panik kata min 1. Anda tidak perlu panik ada kata angka di sini. You konsentrasi cukup 2 ini. You konsentrasi cukup ini. You konsentrasi di sini cukup ini. Ya kan, karena ini gak ada angka. Kalau ada angka begini, you cukup konsentrasi yang di sini. Kita bikin min buka kurung. Oke, kita kasih kurung lagi. X kuadrat min 9X berarti jadi X min 9/2. Tutup kurung kuadrat. Dari mana Kipin? Anda pasti tahu kalau tadi di sini 1 berarti ini setengah. Selalu dibagi 2 berarti 9/2. Dikurangi ini kuadrat 81/4. Karena di sini ada min 1, maka dikurangi 1. Oke, lanjut Kipin. Berarti Kipin tulis di sini min, tak sederhanakan dulu. Berarti X min 9/2 tutup kurung kuadrat. Min 1 itu artinya 4/4. 4/4 berarti min 81, min 4 berarti min 85/4. Setelah itu, supaya sesuai dengan formula yang diminta, minnya dikalikan, berarti Kipin tulis min buka kurung X min 9/2 tutup kurung kuadrat, min kali min berarti plus 85/4. Ya, Kipin lanjut di halaman 2 sekarang ya. Halaman 2 ini sudah mulai mengatakan solving ya. Kipin bahas nomor 2 ya. Jadi buku ini biasanya dipakai di sekolah-sekolah Cambridge ya. Biasanya dipakai di buku sekolah-sekolah Cambridge di kota-kota besar ya. Mungkin kalau kalian ada buku ini bisa dibuka di halaman 2 sekarang ya.
Sekarang Kipin masuk di halaman kedua. Ya, halaman kedua dia perintahnya dia bilang, sebentar ya. Maaf. Nomor 2 dia perintahnya dia bilang di sini solve ya. Dia bilang nomor 2 dia bilang solve. Ya. Kipin enggak nulis semuanya ya. Dia bilang solve the following equation giving your answer 2 decimal place. Ya. Artinya begini, kamu disuruh menyelesaikan soal A ya. Di sini ada tulis X plus 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 10. Kalau aku punya soal di sini X kuadrat plus 2 tutup sama dengan 10, cara penyelesaiannya Anda perhatikan ya, Anda perhatikan. Dia minta cara penyelesaian ini sudah kuadran sempurna, Kipin. Tidak usah kamu susah-susah. Kalau menyelesaikan ini gampang. Kita tinggal tulis X plus 2 sama dengan plus minus akar 10. Di kuadran sempurna ini sudah perfect square. Ini sudah perfect square. Tinggal kamu nulis plus minus akar 10. Kamu kok bisa begini ya? Nah, kalau aku punya X kuadrat sama dengan 9, jawabannya berapa? Ya begini kan? Berarti jawabannya adalah plus minus. Ini masalah ada korong, nggak usah bingung, Kipin kasih lagi. Kalau aku punya X kuadrat sama dengan 16, yuk pasti jawabannya begini kan? Enggak, Kipin, aku selalu jawab X kuadrat sama dengan 16, berarti X-nya sama dengan 4. Tidak boleh. Karena kita belajar sudah peningkatan di dalam kuadratik. Kata kuadrat berarti jawabannya 2. Jadi akar 16 itu sebenarnya secara murni itu plus minus 4. Kalau kamu jawab X kuadrat sama dengan 16, X-nya itu 4. Itu kalau di level bawah. Mungkin di SD kelas berapa dia jawabannya 4. Tapi kalau kita sudah masuk grade tinggi, kata X kuadrat 16, jawabannya harus kata plus minus. Setuju ya? Berarti Kipin nulis begini, yuk gak usah bingung kata kuadrat. Yuk gak usah bingung kata tutup kurung. Kalau ini Kipin ganti di sini adalah X plus 5, tutup kurung kuadrat ini 16. Yuk perhatikan, sama X plus 5 sama dengan plus minus akar 16. Seolah-olah ini sama dengan X besar. Berarti di sini X plus 5 sama dengan plus minus 4. Setuju? Berarti kita bisa nulis di sini X plus 5 kita nulis begini. Jangan begini, kita pecah menjadi 2 begini. Berarti X plus 5 sama dengan 4. X plus 5 sama dengan min 4. Penulisannya yang bagus begini. Jadi kita nulisnya X sama dengan 5-nya pindah ke sini. Berarti 4 min 5 berarti min 1. Terus X-nya sama dengan 5-nya pindah sini. Min 4 min 5 berarti min 9. Jawabannya ini. Oke. Nah, soal nomor A ini, Kipin hapus ini. Pertanyaannya dia bilang minta dalam 2 decimal place. Jujur kalau Kipin jawab ini, Kipin cuma jawabannya begini deh. Min 2 plus minus akar 10. Selesai. Ya. Kalau di soal-soal Cambridge itu selalu mementingkan 2 decimal place, 3 decimal place, 2 significant figure. Ya, Kipin sekalian jelaskan kata significant figure. Misalnya di sini cuma perintahnya dia bilang kalau tidak salah 2 decimal place, tidak ada significant figurnya. Kipin tulis akar 10 itu kurang lebih berapa ya? Coba Kipin tulis ya, akar 10 itu sekitar berapa ini ya? Akar 10 3,16 ya. Kipin tulis X sama dengan min 2 plus minus 3,1. Nah, Kipin coba berusaha memakai kalkulator ya. Kipin pakai 3,16 karena pertanyaan ini bilang solve 2 decimal place. Oke. 3,16 di sini kalau pakai kalkulator 3,162. Karena dia minta 2 decimal place, maka 2-nya ini Kipin hapus. Aku masih kurang ngerti, Kipin. Oke. Seandai kata akar 10 ini di kalkulator 3,17. 18. Kipin tidak boleh nulis 3,16. Tidak boleh. Harus nulisnya 3,17. Setuju ya?
Karena di kalkulator dia minta 2 decimal place. 2 decimal place itu sampai di sini. Karena setelah 6 itu 8, 8 itu bisa naik ke atas, berarti jadi 7. Setuju? Nah, karena ini keterangannya di sini 3 akar 10 itu Kipin pakai kalkulator 3,162, maka Kipin nulisnya adalah plus minus 3,16. Karena 2 decimal place, 2 ini tidak bisa naik ke atas. Ya, Anda harus mengerti. Anda harus mengerti kalau di Cambridge itu bahasa-bahasanya seperti ini. Nah, berapa jawabannya? Kita tulisnya begini. X sama dengan min 2 ditambah 3,16. Berarti kalau kita jawab begini, artinya adalah 1,1. Lanjut ya. Kalau X yang berikutnya di sini adalah min 2 dikurangi 316, berarti Kipin bisa menjawab adalah berapa ya? Kipin jawab adalah min 5,16. Next, Kipin kasih ya soal nomor B. Kipin kasih di sini ya, Kipin geser B sama soalnya ya. Di sini ada tulis 3x min 1. 3x min 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 16. Anda perhatikan, diminta solve 2 decimal place, kayaknya lebih gampang. Lihat ya, Kipin tulis 3x min 1 sama dengan plus minus akar 16. Plus minus akar 16 Kipin bisa jadikan adalah plus minus 4. Cara penyelesaiannya Kipin tulis adalah di sini ada 2, berarti 3x min 1 sama dengan 4, berarti 3x sama dengan min 1-nya pindah ke sini, berarti jadi 5, maka X-nya adalah 5. Betul? Nah, berapakah 5 bagi 3? Oh, Kipin jawabannya begitu aja. Enggak, dia masalahnya minta adalah 2 decimal place. Ya, 5/3 Anda hitung, 5/3 Anda hitung nanti, jawabannya adalah 1,666. 1,666. Karena dia minta 2 decimal place ya, kalau diminta 2 decimal place maka Anda nulisnya adalah 1,67 karena 6 bisa dibulatkan ke atas. Setuju ya? Oke. Nah, yang berikutnya Kipin tulis di sini yang 1 plus sekarang gantian min. 3x min 1 sama dengan min 4. Oke, lanjut Kipin tulis, berarti 3x sama dengan min 1-nya pindah ke sana, min 4 ditambah 1. Betul ya? Min 1 pindah ke kanan, berarti jadi plus 1. Min 4 tambah 1, berarti min 3. Kipin jangan cepat-cepat. Oke, Kipin tulis, min 4, min 1-nya pindah sana, plus 1, berarti 3x sama dengan min 3, berarti x-nya sama dengan min 1. Betul? Kira-kira betul jawabannya min 1? Salah. Kenapa salah? Karena soalnya dia bilang 2 decimal place. Di sini nggak ada desimal, maka Kipin harus tulisnya adalah min 1,0. Karena dia minta 2 decimal place. Kalau aku jawaban min 1, salah. Kecuali kalau dia bilang solve, hitunglah. Tidak ada keterangan 2 decimal place, tidak ada kata signifikan figur. Aku jawab min 1 oke. Aku jawab 5/3 oke. Paham ya? Supaya kamu tidak dikecokkan. Berikut, lanjut ya. Di sini ada soal lagi nomor 4, masih di page 2 ya. Nomor 4 ini nomor 3 ya. Di sini nomor 3, ini nomor 3 tadi ya. Jadi di sini ini nomor 3 ya. Kipin salah. Page halaman 2 nomor 3. Sekarang kita masih di page 2 nomor 4. Oke, lanjut ya. Kipin lanjut nomor 4. Oke. Ya. Sedikit lagi selesai. Di sini nomor 4 ya. Dia bilang solve. Ya, solve dengan kuadratik X. Kuadratik apa ini ya? Dengan kalimat apa dia bilang? Dengan quadratic square ya. Oke ya, nggak masalah lah, kata square di sini
artinya dia bilang perfect square. Artinya kata perfect square. Kipin tulis di sini soalnya adalah x kuadrat plus 6x sama dengan 7. Soal A dia bilang x kuadrat plus 6x sama dengan 7. Anda perlu tahu di sini. Kipin lihat oke dia bagus kok cara penulisannya. Dia nulis x kuadrat plus 6x sama dengan 7. Kipin, apakah 7 ini aku harus pindah ke kiri atau ke kanan atau tetap stay ke kanan? Ini sudah bagus. Kalau perfect square, untuk menghitung perfect square, cara dengan perfect square itu x kuadrat dengan x itu harus jadi satu, lainnya harus dibuang supaya aman dalam menghitung. Ya, Kipin tulis, Anda tulis di sini x plus, kalau ini 6 pasti ini 3. Oke, kalau ini 6 pasti 3. Dapat dari mana? Dari tadi yang sebelumnya, tutup kurung kuadrat selalu dikurangi 3 kuadrat jadi 9 sama dengan 7. Maka Anda tulis x plus 3 kuadrat sama dengan min 9 pindah sana, 7 ditambah 9. Coba Kipin tulis x plus 3 tutup kurung kuadrat 7 tambah 9 itu 16. Maka Kipin jawabannya adalah x plus 3 sama dengan plus minus akar 16. Oke ya, kalau plus minus akar 16 berarti kita hitung adalah x plus 3 sama dengan plus minus 4. Oke, nah artinya berarti Kipin ada dua jawaban, x plus 3 sama dengan 4, x plus 3 sama dengan min 4. Artinya x sama dengan 3-nya pindah sana, 4 dikurangi 3 1, 3-nya pindah ke kiri, ke kanan, min 4, min 3 berarti menjadi min 7. Oke, soal yang B Kipin kasih di sini ya, Kipin kasih di sini B, Kipin taruh di sini ya B ya. Jadi nomor 4B Kipin taruh di sini. Soalnya adalah x kuadrat ya, x kuadrat min 10x min 9 sama dengan 0. Dia masih suruh mengerjakan dengan perfect square. Pakai pemfaktoran kok. Nggak bisa pemfaktoran. Perkalian min 9 jumlahnya min 10 nggak bisa. Karena ini perintahnya dia bilang pakai kuadratik square, ya Anda harus ikuti dengan kuadratik square. Ya, harus hormati dari soal yang dia minta. Tapi kalau misalnya nanti Anda disuruh solve, disuruh mengerjakan solve, gitu, tidak ada keterangan perfect square, pemfaktoran, faktores, atau rumus formula ABC, you sikat yang mana kamu bisa. Oke, lanjut ya. Jadi seperti ini kata kuadrat square, berarti Kipin harus tulis x kuadrat min 10x sama dengan min 9 minus 1. Ini langkah awal. Artinya kalau di dalam kuadran sempurna ini harus jadi satu. Lanjut Kipin tulis x, kalau ini min 10 selalu dibagi 2, min 5 tutup kurung kuadrat dikurangi ini kuadrat 25 sama dengan 9. Maka Kipin tulis x min 5 tutup kurung kuadrat sama dengan min 25 pindah ke kanan, 9 tambah 25 sama dengan 34. Maka Kipin tulis x min 5 sama dengan plus minus akar 34. Oke, nah di sini tidak ada kata dia tetap ada kata 2 decimal place ya. Kalau ada kalimat ada kata decimal place ya berarti di sini harusnya tadi 1,00 min 7,00 ya. Kipin tulis seperti ini aja, normal aja. Berarti Kipin bisa tulis di sini adalah x sama dengan min 5 pindah ke sana berarti 5 plus minus akar 34. Nanti Anda bisa ngitung akar 34 sesuai dengan kalkulator. Kita coba aja ya. Akar 34 sekalian kalau kita kerjakan berarti Kipin tulis x sama dengan 5 plus minus 5,830 ya. Jadi pakai kalkulator 5,830 ya sudah, nolnya nggak usah naik. Berarti Kipin bisa nulis di sini, artinya berarti ada 2. Kipin kasih x1 ya supaya Kipin nggak usah cabang.
Jadi penulisannya sudah cantik kalau kita di level high school ya. 5 ditambah 5,83 artinya 10,83. Yang satunya X2 berarti 5. Kalau yang satu plus sekarang min 5,83 artinya min 0,83. Setuju ya? Itu yang B. Nah, sekarang soal C di sini ada soal mengatakan sama. X kuadrat. Ipin geser ya. Sabar. Tinggal beberapa nomor lagi ya. X kuadrat plus 1/5 X. Sorry. 1/5 X. Oke. 1/5 X ditambah 1/200 sama dengan Ipin ada soal kayak gini, ada pecahan, tak kalikan ya. Jangan dikalikan. Kalau kamu kalikan, nanti kuadrat ini ada angkanya. Justru kalau perfect square, dia tidak boleh ada angka. Setuju ya? Jadi yuk harus paham. Memang kalau cara penyelesaian, kalau ada pecahan itu semua secara logik itu semua dikali supaya pecahan ini hilang. Kalau Kipin mengajar yang DVD sebelumnya gitu kan, cara menghitung. Tetapi kalau perfect square kita harus hindari ada angka. Oke, berarti cara pengerjaannya Kipin tulis di sini adalah X kuadrat ditambah 1/5 X sama dengan 1/200-nya pindah ke kanan 1/200. Langsung kita konsentrasi 2 ini berarti menjadi X ditambah. Anda pasti mengerti kalau ini 8, ini 4, ini 10, ini 5, ini 4, ini 2. Kalau ini 1/5 berarti ini 1/10. Dapat dari mana? Dibagi 2. Oke? Jadi 1/10 ini kuadrat dikurangi. Ini dikuadratkan berarti 1/100. Sama dengan min 1/200. Setelah itu Anda bikin di sini X ditambah 1/10 tutup kurung kuadrat sama dengan min 1/200. Min 100-nya pindah ke sana jadi 1/100. Oke? Jadi Anda kerjakan step by step. Berarti X plus 1/100 Anda tulis di sini. Ya. Nah, min 1/200 ditambah 1/100 mudah kan? Ini jadi 22 kan? Ya kan, bolehkan 22/200 berarti jadi 1/200. Setuju? Perhitungan ini Anda pasti bisa lah. Min 1/200 tambah 1/100 masa nggak bisa? Ya, berarti jadi 1/200. Cara hitungnya gimana Kipin? Kita nulis X plus 1/100 sama dengan plus minus akar 1/200. Anda memakai kalkulator akar 1/200 itu berapa? Nah, ini yang jadi masalah. Karena di sini dia mengatakan adalah 2 decimal place, ya. Sebenarnya kalau bukan kata Cambridge, aku nggak suka loh memakai 1/200. Aku selalu memakai akar. Ya, Kipin tulis di sini, ya. Kipin tulis di sini, ya. Anda perhatikan, kalau aku mengerjakan ini kalau bukan di Cambridge, di National Plus, ya. Mau dimanapun Kipin selalu bikin gini 1/100. Di sini kalau katakanlah plus minus akar 1/200. Kalau Kipin bahasanya seperti ini, X plus 1/100 sama dengan plus minus. Ini artinya 1/akar 200. Setuju? 1/200 itu artinya akar 1 dibagi akar 200. Satunya nggak usah dianggap. Jadi 1/square root-nya cuma di 200. Berarti Kipin tulis X plus 1/100 sama dengan plus minus 1/100-nya keluar jadi 10 akar 2. Setelah itu Kipin kalau mengerjakan, oh ini ada akar 2, ya dikali no akar 2/akar 2. Berarti Kipin bisa nulis X plus 1/100 sama dengan plus minus 1 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2 kali 10 berarti jadi, baru aku nulisnya X sama dengan min 1/100 plus minus akar 2/20. Cukup begini di nasional dibetulin. Ya,
Tetapi kalau bukan 1/10, bukan 1/10. Akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 dikalikan 10 jadi 20. Oke, ya. Jadi di sini 1/200 ini dipecah. Ini kan logikanya kan artinya gini. 1/200 ini kan akar 2 dikalikan 100. 100-nya keluar jadi 10, tetap akar 2. Setuju? Nah, kalau sudah akar 2 begini, cara penyelesaian kalau di dalam akar dividitinya Kipin, di bawah penyebut tidak boleh ada akar, dikali sekawan akar 2 ke akar 2. Setuju? Akar 2 kali akar 2, 2 kali 10, 20, akar 2-nya tetap. Setuju ya? Jadi kita jawabannya 1/100. Dari mana 1/100? 1/100 ini dari sini tadi. Oke, 1/100 dari mana ya tadi 1/100? Sebentar. Kipin nulisnya mana 1/100? Oh, bukan 1/100, maaf. 10 ini ya. Oke, dari sini ya pengerjaannya tadi. Oh, no. Oke, ada yang salah ya. Oke, ini 10. Oke, pintar. Terima kasih sudah checking ya, sudah cek. 1/10, sorry. Ini 1/10. Ini 1/10. Oke, ini 1/10. Ini 1/10. Oke. Di sini 1/10. Oke. Ya, terima kasih. Ya, ini karena tadi Kipin menjelaskan untuk menyelesaikan topiknya, untuk menyelesaikan kalau aku tidak dalam decimal place, aku menyelesaikan seperti ini. Oh ya, ini 10. Dari sini 10. Ya, oke. Ya, Kipin tadi pikir 100 ini penglihatan. Oke, terima kasih yang sudah checking. Terima kasih ya. Jadi jawabannya adalah 1/10, tinggal pindah ke sana jadi min 1/10. Ya, tetap jawabannya seperti ini. Nah, kalau ini kamu mau bikin, kamu pakai kalkulator hasilnya berapa, nanti dijadikan decimal place. Kipin lewat ya, Kipin lewat karena durasi waktu saja. Nanti Anda hitung, berarti ketemu decimal place-nya berapa. Ya, Kipin lanjut di posisi nomor D. Ya, Kipin lanjut di posisi nomor D karena di sini dia ada soalnya berupa koma-koma. Oke, sebentar. Kipin kasih di sini soal D, Kipin kasih ya supaya Anda mengerti ya, 4D. Oke, sabar ya. Oke, sabar ya. Kipin minta izin minum dulu sebentar ya. Oke. Soal nomor D, di sini ada keterangan X kuadrat min 0,4x min 0,4x sama dengan ya dia bilang 0,08. Sudah bagus kah ini? Oh, bagus. Ini sudah bagus, sangat bagus sekali kalau Kipin bilang ya. Depan tidak ada angka itu sudah cantik. Terus langkahnya gimana? Sama Kipin tulis X ya, min selalu dibagi 2, 0,2, tutup kurung kuadrat dikurangi. Kipin speednya agak dipercepat. Ini dikuadratkan berarti 0,04. Setuju ya? 0,2 dikuadratkan 2/10. 2/10. 2/10. 2 kali 2 4 berarti 4/100. 0,04. Setuju ya? Berarti Kipin tulis di sini sama dengan 0,08. Artinya Kipin tulis X min 0,2 tutup kurung kuadrat sama dengan ini dipindah ke sini 0,08 ditambah 0,04 berarti jadinya adalah 0,12. Setuju? Berarti Kipin bisa nulis X min 0,2 sama dengan plus minus akar 0,12. Nanti Anda kalau hitung di kalkulator karena dia minta 2 decimal place, maka Kipin bisa coba bantu di sini adalah 0,12, hasilnya adalah 0, plus minus 0,346. 0,346. 6 ini naik ke atas berarti menjadi 0,35. Oke, Kipin ulang lagi. Karena di sini 0,12 ini adalah 0,346. Karena dia minta 2 decimal place,
maka ini naik ke atas berarti menjadi 5. Berarti jawabannya X sama dengan 0,2 plus minus 0,35. Anda bisa jawab X1 berarti 0,2 ditambah 0,35, hasilnya adalah 0,55. Yang kedua X2 berarti 0,2 dikurangi 0,35. Ya, jadi Anda pasti bisa ngitung sendiri 0,35 sama 0,2 berarti minus ya. Berarti ketemu berapa? 0,15 ya, min 0,15. Hitungan seperti ini Ipin yakin kamu pasti bisa paham ya. Di sini soal berikutnya kurang 2 nomor E sama F ya. Ipin kasih yang E di sini ya, supaya di page 2 ini lengkap. Di E ini di sini soalnya dia bilang 3x. 3x buka kurung x plus 3. Oke? Sama dengan 25. Langkahnya gimana cara mengerjakan? Sama. Gak usah bingung, yuk expand aja. Ini dijabarkan berarti menjadi 3x kuadrat. Ini dikalikan ini berarti menjadi 9x sama dengan 25. Setuju? Di dalam kuadrat square, perfect square, Kipin bilang mengatakan di depan x kuadrat tidak boleh ada angka. Jadi supaya tidak boleh ada angka harus dibagi 3 semua. Berarti ini jadi x kuadrat ditambah dibagi 3. Ini 3x, di sini dibagi 3, 25/3. Harus seperti ini. Jadi kamu harus paham. Konsep-konsepnya harus paham. Nah, kalau aku sudah seperti ini gampang. Gampang sekali. Kipin tulis di sini x ditambah. Kalau ini 4, di sini 2. Kalau ini 6, ini 3. Kalau ini 3, berarti ini 3. Dari mana? Selalu dibagi 2. Tutup kurung kuadrat dikurangi ini kuadrat 9/4 sama dengan 25. Kalau dari tadi Kipin kata-katanya seperti itu terus berulang-ulang beripre-ipre, otomatis harusnya mengerti. Ya, harusnya bisa mengerti. Jadi ikuti aja tutorialnya. Terus Kipin tulis di sini x plus 3/2 tutup kurung kuadrat sama dengan ya. Kipin tulis 25/3 min 9/4 pindah ke kanan 9/4. Kipin yakin perhitungan ini Anda pasti bisa. X plus 3/2 tutup kurung kuadrat samakan penyebut di sini 12. Betul? Ya, 3 dan 4 12 kali silang 4 kali 25 itu 100, 3 kali 9 27 berarti 127/13. Setuju? Habis itu kita bisa hitung x plus 3/2 sama dengan plus minus akar 127/12. Nah, masalah perhitungan di sini akar 127/12 ya. Jadi Anda harus kita coba hitung ya. Kipin coba berusaha hitung 127 dibagi 12. Kipin tidak pakai manual ya. Kipin memakai kalkulator. Ya, mohon maaf supaya bisa tahu kalau ini dihitung memakai kalkulator. Kipin mau ngajar nih kata 2 decimal place 3.253. Karena permintaannya dia bilang 2 decimal place, ini tidak bisa naik ke atas. Berarti tetap jawabannya 3/2 Kipin jadikan 1,5. Jadi ini plus minus 3,25. Setuju? Artinya X1-nya sama X1-nya langsung ya. Ini pindah ke sana berarti min 1,5 ditambah 3,25 gitu kan. Jadi langsung aja Kipin tulis gitu ya. Jadi min 1,5 ditambah 3,25. Anda nanti hitung ketemu berapa? Pasti bisa lah ya. 1, berarti 1,75. Apa benar ya? Betul ya? Oke. Terus X2-nya Kipin tulis 1,5-nya pindah ke sana berarti min 1,5. Habis plus sekarang gantian min 3,25. Jadi jawabannya ini dengan ini berarti min 4,7.
Setuju? Ya, jadi cara perhitungannya Kipin rasa tidak terlalu ribet. Oke? Ya, next Kipin kasih yang F ya. Yang F di page 2 boleh Kipin tutup ya, Kipin tutup di page 2. Di sini Kipin ada soal. Mungkin di sini ada keterangan bentar. Di sini ada tulis yang F, Kipin tulis di sini ya. Oke. Ada soal dia bilang setengah X kuadrat ditambah 5 ya sama dengan 1 min X tutup kurung kuadrat. Oh, kalau aku punya soal kayak gitu, aku harus bagaimana? Ya, kalau misalnya gini, aku punya soal seperti itu, langkahku gimana? Ya, kalau aku punya soal seperti itu, langkahku gimana? Sebentar, Kipin isi tinta dulu ya, sebentar. Kalau Anda mau nyoba silakan, Kipin tunggu ya. Oke. Sebentar, Kipin isi tinta dulu. Sabar. Ya. Kipin isi tinta dulu, sabar. Oke. Nah, jadi kalau ada soal seperti itu, langkah apa yang kita lakukan? Yang pertama, di situ di depan X kuadrat itu ada angka, itu sudah tidak benar. Ya, sudah tidak benar. Terpaksa kita harus melakukan, ditulis dulu gini, setengah X kuadrat ditambah 5, ini kita X kuadrat. 1 min X tutup kurung kuadrat, cara penjabarannya ini dikuadratkan 1 dikalikan min X dikalikan 2, berarti jadi min 2X, ditambah ini kuadrat plus X kuadrat. Kipin, aku ndak ngerti kok bisa begini. Kalau kamu ndak bisa mengerti, kamu terpaksa harus main gini. Ya, kalau kamu main seperti ini, ketinggalan sepur. Jujur ketinggalan sepur. Tapi kalau memang terpaksa, ini kali ini 1, ini kali ini min X. Min X kali 1, min X. Min X kali min X plus X kuadrat. Kalau kita hitung 1, min X, min 2X ditambah X kuadrat. Betul nggak? Sama ya? Sama ya? Nah, 3/2. Dari mana yang 3/2? Mana ya posisi 3/2? Oh, ini tadi 3/2 ini dibagi 2. Ya, ini dibagi 2 ya, dibagi 2, selalu dibagi 2. Jadi dibagi 2 3/2. Kalau ini 6X berarti ini 3. Kalau ini 4X ini 2. Ya, coba nanti dilihat dari di awal dari perfect square. Jadi ya selalu dibagi 2 ya. Anda nanti kalau ikuti dari awal nanti pasti ngerti. Kipin yakin. Kalau masih tidak mengerti nanti DM Kipin, nanti Kipin kasih khusus untuk kalian. Oke? Kipin lanjut. Kipin kalau aku pakai pelangi ketinggalan sepur, Kipin kasih triknya, ya. Bahasa Kipin nggak mau pakai formula, Kipin tidak mau pakai formula, Kipin berusaha kamu bisa mengerti sendiri. Kipin ngasih di sini 2X tambah 3. Kalau ada kayak gini, caranya ini dikuadratkan 4X kuadrat. Terus 2X kali 3, 6X selalu dikali 2, berarti 12X. Setuju? Ditambah plus ini kuadrat 9. Kipin kasih. Kalau Kipin kasih 3X min 5. Oke, kita lihat ya. Caranya Kipin tulis. 3X dikuadratkan 9X kuadrat. 3X kali min 5, min 15X selalu dikali 2. Min 15X dikali 2, min 30X. Oke. Ini dikuadratkan selalu plus 25. Jadi belakang ini selalu plus. Masih kurang ngerti, Kipin kasih satu lagi. Kalau aku punya di sini 4X min, katakanlah di sini 3. Cara menjawabnya adalah 4X dikuadratkan berarti 16X kuadrat. Note ya. 4X kali min 3, min 12X selalu dikali 2. Min 12X dikali 2 berarti min 24X. Jadi caranya ini dikali ini, min 12X dikali 2, min 24. Ditambah 9. Kalau kamu bikin seperti ini, tidak mungkin ketinggalan sepur. Ya, Kipin kalau menjelaskan gini, kamu dengarkan saja sesuai dengan recordnya, note. Terus lama-lama kamu ngerti, oh dikali 2, oh dikali 2. Lama-lama kamu ngerti. Ya, nah seperti ini juga tadi. Kalau ini sudah seperti ini, Kipin tulis, oh yang ada X kuadrat. Nah, kalau seperti ini, Kipin kalau menyelesaikan,
Kipin nggak mau tak pindah ruas 9, nggak mau. Oh, semuanya tak kali 2. Aku nggak suka ada pecahan. Nggak suka. Loh Kipin kenapa kok Kipin nggak mau pindahkan ruas? Hitunganmu kamu bisa salah. Kalau yang smart oke. Kalau yang lemah bisa teledor. Bisa teledor. Hindari keteledoran. Semua dikalikan 2 berarti jadi X kuadrat. Dikali 2 ini jadi 10. Dikali 2 ini 2. Dikali 2 ini 4X. Dikali 2 ini 2X kuadrat. Repot ya Kipin. Tapi aman. Ya. Terus Kipin tulis di sini sama dengan. Ya. X kuadrat dikumpulkan XX. Berarti Kipin tulis di sini 2X kuadrat. X kuadrat pindah sana min X kuadrat. Di sini min 4X. Setuju? 2-nya pindah ke sana. 10 min 2. Yes? 10 min 2 ini 8. Berarti 2X kuadrat kurangi X kuadrat. Berarti X kuadrat min 4X. Kipin balik ya. Jadi X kuadrat min 4X sama dengan 8. Terus Kipin tulis di sini. Ini Kipin hapus saja. Oke? Cukup nanti bisa lihat dari record. Ini penulisannya bagus karena dia minta perfect square, kuadratik. Otomatis Kipin bisa nulis di sini adalah X min, hati-hati. Tadi yang tanya dapat dari mana 3/2? Karena dibagi 2. Berarti kalau ini 4, di sini pasti 2. Dapat dari mana? Selalu dibagi 2. Oke? Kuadrat dikurangi ini kuadrat berarti 4 sama dengan 8. Berarti Kipin tulis X min 2 tutup kurung kuadrat sama dengan min 4-nya pindah ke sini berarti menjadi 12. Berarti Kipin tulis X min 2 sama dengan plus minus akar 12. Artinya Kipin tulis X sama dengan 2 plus minus akar 12. Anda bisa ngitung pakai kalkulator akar 12 berapa desimal base. Kipin kasih yang satu terakhir, Kipin tutup ya. Kipin kasih tutup yang satu di posisi sebentar di page 6. Kipin masuk ya. Ya, Kipin masuk di page 6. Ya, Kipin masuk di page 6. Kipin tutup di sini ya. Ada soal ya. Sebentar. Nah, Kipin tutup karena cukup lelah ya. Page 6 Kipin masuk ya. Page 6 sabar. Page 6 Kipin tulis dulu di sini nomor 3 dia bilang solve ya. Dia cuma bilang solve equation 7x min 2/3 x kuadrat sama dengan 4 ya. Soalnya ada 2 supaya Anda bisa mengerjakan juga 14x min 8/3 x kuadrat sama dengan 4 ya. Oke ya, sabar. Kipin geser di sini. Oke, thank you ya. Oke. Di sini ada tulis solve. Dia tidak ada keterangan apapun di page 6 solve. Nah, kalau ada keterangan solve itu kamu bebas. Mau pakai kuadran sempurna, mau pakai rumus ABC, itu terserah kamu. Kipin jawab di sini bagian yang pertama. Oke? Kipin jawab dulu yang bagian pertama. 7x min 2/3 x kuadrat sama dengan 4. Kipin bilang, aku nggak suka kalau ada perperan. Nggak suka. Kipin semua kalikan 3. Nanggung. Kipin kalikan min 3. Kenapa Kipin min? Karena x kuadrat aku tidak boleh ada min. Ya, tak kalikan min 3. Di sini kalikan min 3 berarti dia jadi 2x kuadrat. 7x kali min 3 min 21x. 4 kali min 3 min 12. Kamu tanya, kenapa kok Kipin yang ditulis 2x kuadrat kok bukan 21 ini? Kipin kan sudah bilang aturan daripada quadratic equation ax kuadrat plus bx plus c. Ini kan tak tulis taruh sini, ini sini kan nggak masalah. Oke, ya ini cuma untuk melatih kamu dalam cara penglihatan aja. Oke, pertama Kipin tulis dikali 3 min 3 supaya pernya ini hilang, minnya ini hilang. Berarti jadi 2x kuadrat 7x kali min 3 min 21x min 12. Terus kamu bilang, kalau aku nggak kali no min 3 Kipin. Oke, Kipin tulis
Kalau aku gak kalikan min 3, Kipin tulis di sini. Ya. Kalau aku tidak cermat, katakanlah, tapi aku ngerti maksudnya Kipin, tak kalikan 3 dulu. Gak ada masalah. 7x kali 3, 21x. Ini kali 3 min x kuadrat sama dengan 4 kali 3, 20. Ya, Kipin bilang, boleh. Bukan gak boleh. Boleh. Terus, langkahnya gimana Kipin? Oh sorry, di sini ada 2. Ya ada 2. Dikalikan 2. Loh, ini kan terbalik Kipin. Nah yang ini. Supaya tidak terbalik kan Kipin bilang. Supaya di sini tidak ada negatif. Nanti kamu pindah ke sini. 2x kuadrat. 21x pindah ke sini. Min 21x. 12 pindah ke sini. Min 12. Kalau kamu ingat kamu pindah. Ini aku menghindari kesalahan di sini. Ya, jadi kamu harus paham. Strategi depan x kuadrat itu tidak boleh ada min, tidak boleh ada min, itu konsep. Langsung kali min 3. Oke, setelah itu kalau kamu sudah tahu konsepnya, jadi Kipin bukan ngomong, katakanlah, aku kalau nggak ketemu min 3 pakai gini, ya kamu pindah. Kalau kamu sadar kamu pindah, tapi kalau kamu nggak sadar, salah. Lanjut ya. Nah, terus Kipin tulis, Kipin ini tak kerja mau pakai perfect square atau pakai kuadran sempurna. Perfect square atau kuadrat sempurna itu sama, atau pakai rumus ABC atau pakai pemfaktoran. Kalau kamu jeli kelihatan bisa Kipin tulis. Tak tulis ya. 2x kuadrat min 21x min 12 pindah ke sana sama dengan 0. Kira-kira kalau dengan pemfaktoran itu bisa nggak? Kalau kamu jeli, kalau kamu cepet bisa. Kira-kira bisa nggak? Oh, dicoba ayo Kipin. Ya kita sama-sama coba. Ya. 2 kali 12, Kipin tulis 2.12. Tidak usah susah-susah, 2 kali 12 itu 24. 2.12, terus kita nulis 2, 12 itu kita tulis bisa gini, 4.3. Ya, atau mungkin 4 itu kita pecah menjadi 2, 2, 3. Kamu lihat, kombinasi dari di 4 angka ini, 1, 2, 3, 4. Kalau dikali, dijumlah, bisa enggak min 21? Itu dulu. Ya, itu dulu kamu lihat. Tidak mungkin. Tidak mungkin perkalian 1, 1, 1. 2, 2 kali 3. Hasilnya min 21. Berarti soal ini pasti tidak bisa dipantaukan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kalau kamu perkalianmu tajam, kamu bisa kelihatan itu pemfaktoran bisa atau tidak. Tapi kasihan bagi orang yang tanda kutip maaf, perkaliannya kurang tajam. Kalau memakai ilmu ini pasti lemah. Jadi Kipin lebih saran, walaupun kamu tidak bisa perkalian, jangan takut. Langsung sikat pakai perfect square. Itu paling cepat. Ya, oke. Loh Kipin, kalau pemfaktoran loh gimana? Gampang. Kalau kamu tidak bisa pemfaktoran, yuk pakai perfect square. Yuk gak usah bingung. Yuk kalau memakai formula ABC tambah lebih cilaka. Ya Kipin hindari tingkat kesalahan Kipin hindari. Berarti Kipin bilang tadi pemfaktoran tidak bisa. Tapi kalau kelihatan kita pemfaktoran bisa, lebih cepat. Setuju ya? Kipin tulis. Terus caranya gimana Kipin ini? Di depan x kuadrat tidak boleh ada angka. Kalau kita pakai perfect square, maka dibagi 2. Loh, tadi kali 3, sekarang bagi 2. Iya jelas, depan x kuadrat tidak boleh ada angka, berarti ini min 21 per 2x, di sini min 12 bagi 2, min 6. Oke? Setelah itu Kipin tulis. Buka kurung di sini, x min kuadrat selalu dibagi 2. 21 per 2 dibagi 2, berarti 21 per 4. Oke? Selalu dikurangi. Ini kuadrat 21 per 4 berarti 441 per 16. Betul ya? 21 kali 21 441. Betul ya? Sama dengan min 6. Terus kita ngitung adalah x min 21 per 4 tutup kurung kuadrat sama dengan 441 per 16 dikurangi 6. Betul? Ya. Anda hitung nanti ya, 16 kalikan 6 itu berarti berapa? 196 kan? Betul ya? Betul ya? Kok bisa 16 kali
Ya 16 kali 6 itu 96 kan, betul kan? 96 ya. Berarti 441 dikurangi 96 berarti berapa ini? Kita nulis naik atas ya. Kita tulis sebentar. Nah, satu lagi ya. Rungkat Kipin ya. Oke, berarti sama dengan kita hitung di sini hasilnya Kipin naikkan atas ya. Hasilnya adalah X min 21 per 4 tutup kurung kuadrat sama dengan 96 berarti 345 ya. 345 per 16. Oke? Ya, 345 per 16. Habis itu Kipin tulis di sini X min 21 per 4 plus sama dengan ya plus minus akar 345 per 16. Kalau Kipin nulis gini ya, ini angkanya sudah bagus loh ya, ini angkanya sudah bagus. Berarti Kipin tulis X min 21 per 4 sama dengan plus minus 16 nya keluar, berarti seperempat akar 345. Oke ya, berarti Kipin tulis X sama dengan 21 per 4 plus minus seperempat akar 345. Terserah, kalau Kipin secara nasional Kipin jawab ini sudah oke ya. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nomor yang terakhir, bagian yang kedua. Oke, bagian yang kedua, sabar. Yang terakhir ya, Kipin juga sudah capek. Aku nulis 14x min 8 per 3x kuadrat sama dengan 4. Langkahnya Kipin tulis, hilangkan pecahan, semua kalikan 3. Berarti Kipin tulis di sini 42x min 8x kuadrat sama dengan 12. Oh, di depan tidak boleh ada min. Kipin, aku pindah ruas. Tidak perlu pindah juga tidak apa-apa. Semua dikalikan min lagi, berarti Anda jadi 8x kuadrat min 42x sama dengan min 12. Trik yang kedua. Ingat, di depan x kuadrat tidak boleh ada min, tapi aku gak sadar, Kipin aku cuma kalikan 3. Oke, tidak perlu pindah ruas, tapi Anda bisa dikalikan min semua. Oke, nah setelah itu Anda lihat, perhatikan di sini ya. Soal ini kalau kita memakai kuadran, kita memakai pemfaktoran, kira-kira bisa dapat enggak? Ya, Anda coba perhatikan. Anda perhatikan, dia kasih soal ini luar biasa. Sebenarnya Anda perhatikan soal ini, dia kasih ini ada maksudnya. Di sini 7x min 2 per 3. Ya. Di sini 14x min 8 per 3. Nah, perhatikan. Ini dikali 2, ini no. Ini dikali 2, ini dikali 4. Betul ya? Betul ya? Ada maksudnya dia kasih gini. Kipin cuma gak kelihatan. Kalau tadi Kipin, ini dikali 2 14, ini dikali 2 4, ini 8. Dan tidak sama. Berarti terpaksa kita harus menghitungnya. Oke, kita hitung aja. Kita tidak gubris permasalahan itu. Kita lanjut di sini ya. Kita lanjut di sini ya. Kita lanjut di sini ya. Kita lanjut di sini. Berarti Kipin punya 8x kuadrat min 42x min 12. Caranya gimana Kipin? Aku pakai pemfaktoran atau tidak? Kipin tulis 8x kuadrat min 42x ya, min 42x min 12 nya pindah ke sana sama dengan 12 sama dengan A. Setuju? Terus berarti Kipin bisa tulis adalah semuanya Kipin sederhanakan ya. Kipin sederhanakan, tak bagi 2 dulu. Kipin kok boleh dibagi 2? Kipin kok kenapa boleh dibagi 2? Kipin kayaknya ada yang salah ya. Kok kayaknya ada, kayaknya ada salah. Kok nalarnya sebentar, 8 ini 42. 2 kali 2, oh nggak bisa, benar. Kipin tadi pikir ini ada yang salah. Nah, oke, lanjut ya, Kipin lanjut. Kipin ini kalau ada soal seperti ini, Kipin sederhanakan nggak bagi 2. Menjadi 4x kuadrat min 21x plus 6 sama dengan 6. Kenapa tak bagi 2? Supaya aku ngitungnya lebih cepat. Terus kamu tanya, boleh ya Kipin dibagi 2? Kalau aku punya soal kayak gini Kipin, bolehkah ini dibagi 2? Jawabannya adalah
tidak boleh. Oke, salah ya. Jangan salah nangkep. Ipin berdasarkan jam terbang, setiap para murid itu boleh dibagi dua. Kalau pemfaktoran sulit Pak bagi dua di sini. Dibagi dua itu tidak boleh karena apa? Di sini bukan equation sama dengan nol. Bukan. Dia penyederhanaan, tidak boleh. Tapi kalau di sini ada sama dengan nol, baru boleh dibagi dua. Setuju ya? Jadi hati-hati kalimat, jangan sembarangan dibagi. Ya, ini boleh dibagi karena ada sama dengan nilai kalimat tertutup. Setuju? Setelah itu kita ngitung. Ipin berusaha ngitung dengan pemfaktor. Ipin coba berusaha ngitung dengan pemfaktor supaya Anda ngerti. 4 kali 6 24. Perkalian 24 jumlahnya min 21. Ada enggak? Tidak ada perkalian 24 jumlahnya min 21. Makanya Ipin ngomong, kamu bisa enggak cara langsung lihat pakai pemfaktoran, bisa enggak? Ya, jadi ini pakai pemfaktoran tidak bisa. Kalau tidak bisa pakai pemfaktoran, maka Anda nulis 4x kuadrat min 21x, 6-nya pindah ke sana. Anda bilang, berarti kesimpulanku aku harus gimana? Ya pakai perfect square lah. Ya paling selisihnya kalau dihitung selisihnya sekian detik dari kamu pakai pemfaktoran. Ya, oke, lanjut Kipin. Kalau di dalam perfect square depan tidak boleh ada angka, berarti Kipin bagi x kuadrat min 21 per 4x dibagi 4. Ya, jadi ini juga 6 bagi 4. Setelah itu kita bikin x min 21 dibagi 2 berarti 8. Tahu ya dari mana dibagi 8? Bagi 8 karena ini dibagi 2. Kuadrat dikurangi ini kuadrat berarti 441 per 64. Sama dengan ini tak kecilkan aja supaya tidak ribet, 3/2. Setuju? Habis itu Kipin tulis x min 21 per 8 tutup kurung kuadrat sama dengan pindah ke ruas kanan 441 per 64 dikurangi 3/2. Setelah itu Kipin tulis lagi ya 3/2. Kalau kita hitung di sini Kipin tarik ke atas ya. Di sini Kipin tarik ke atas berarti x min 21 per 8 tutup kurung kuadrat sama dengan ini. Kalau kamu hitung berapa? 64 dibagi 2 berarti 32. 32 berarti berapa? 32 berarti 96 ya. 441 ini 96. Betul ya? 32 96 berarti kamu bisa ngitung ini 11 5 ini 3 13 4 berarti 345. Setuju ya? Kipin sudah agak ngoleng berarti tulis 345 per 64. Setuju? Ya 345 per 64. Itu nggak mau maksa RAM-nya Kipin. Kipin selalu menghitungnya seperti itu ya. Kalau kamu ahli, sudah ahli ngitungnya pus ya puji Tuhan ya karena jiwa muda mungkin hitungannya lebih cepat ya. Terus Kipin tulis di sini x min 21 per 8 sama dengan plus minus akar 345 per 64. Artinya x min 21 per 8 sama dengan plus minus 64 bisa keluar berarti jadi 1/8 akar 3. Tulisannya kurang bagus, tulisnya gini ya, 1/8 akar 345. Jadi artinya kita nulis x sama dengan 21/8 plus minus 1/8 akar 345. Mau lebih bagus lagi, x sama dengan 21 plus minus akar 345 semuanya dibagi. Ini penulisan yang paling bagus menurut Kipin ya. Jadi Kipin anggap sudah selesai untuk di dalam perfect square ya. Kipin sudah lelah. Terima kasih yang sudah stay dan terima kasih yang sudah membagi-bagikan live-nya.